berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Saya Tika Amsar pagi ini yang menemani Anda di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Dan pagi ini nanti kita akan membahas tentang tradisi lokal untuk merawat bumi secara global. Ya, masih berkaitan dengan Hari Bumi di tanggal 22 April, sahabat, yang menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Hari Bumi sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali oleh makhluk hidup, termasuk manusia juga. Nah, pagi ini via Zoom kita nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber kita, karena hari ini juga saya nanti tetap akan ditemani oleh narasumber setia kita setiap Jumat pagi di program Perspektif bersama Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga nanti ada bersama juga dengan Profesor Dr. R.R. Sri Panca Madiawati, Dr. Hewan MSI, selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana, dan juga ada Dr. Net Ganden Sri Suprianto, selaku Ketua Center of Environment and Sustainable Energy Sekolah Pasca Sarjana UNER. Langsung saja saya ingin sapa dulu yang selaku narasumber juga selaku host juga pagi hari ini. Caparto, Assalamualaikum. Oh iya, oke. Alhamdulillah, masih puasa taga. Puasa. Ya, puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya, pagi ini pokoknya rencanaku Mbak Tika, memang ini pintere suara Sidoarjo dan jaringan radio. Tema yang rencananya dibahas untuk Airlangga Forum sore ini diduluin dulu ya, diduluin sama perspektif ya pagi ini ya. Oke, baik. Jadi mau dibuka untuk itu apa? Kita hari ini nanti 1 jam ini akan mendengar suara dari ahlinya Mbak Tika. Iya, benar. Saya banyak mendengar saja ini nanti, saya banyak mendengar. Nah, kalau di entek-entekno dino iki isu engko sore ning ngomong apa ngono lho. Gitu ya. Jadi sudah harus dibagi porsinya gitu ya. Iya, dibagi. Terus tugasnya Mbak Tika memang. Nah, alhamdulillah kita langsung di sini ketemu ibunda kita bersama Prof. Sri Panca Madiawati. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Prof. Mbak Tika. Iya, Masya Allah. Dari tadi saya lihat loh Prof, ini Caparto, Prof ini dari pagi, Prof Panca ini dari pagi itu sudah gabung loh di Zoom-nya Sidoarjo. Udah siap dari pagi. Rajin Mbak Tika, sekedar sahabat Perspektif tahu di seluruh Jawa Timur, beliau ini loh Mbak. Pokoknya kalau mau tari-tarian dan nyanyi-nyanyian, wah wes. Mahasiswa beliau ini penari juga. Masya Allah, keren. Iya, baik. Buat tarian yang ramah lingkungan. Wah, ada ya. Boleh tuh sebetulnya kalau ada videonya boleh diputarkan itu tarian yang ramah lingkungan itu yang gimana? Itu punya hak kekayaan intelektual khusus itu nanti. Oh gitu ya. Oke, baik. Beliau nanti akan banyak mengupas bagaimana Hari Bumi kemarin sebagai sebuah tatanan ekosistem yang juga kaitannya dengan kesehatan, kaitannya juga dengan urusan hewan, apalagi urusan ternak, apalagi urusan daging dino-dino ini Mbak, menjelang lebaran, menjelang lebaran barang wis kebutuhan daging sehat semuanya. Nanti bagaimana hewan yang juga sejahtera di urusan-urusan Hari Bumi ini. Alhamdulillah juga hadir di sini di tengah kesibukannya Mbak Tika. Beliau ini gak ning Surabaya, gak ning Sidoarjo, ning planet liya ngluyur ae ya. Nah itu
Namanya adalah Dr. Ganden Supriyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Mbak Tika, Iya. Prof. Panca. Salam Jadi, kenal. Kalau saya gimana baru posisinya? pertama kali ketemu ini ya kayaknya sama Prof. Ganden. Iya, betul, Mbak Tika. Salam kenal ini untuk Mbak Tika. Masya Allah. Namanya nih sampean atik nakal-nakal Mbak Tika engko Iya. diganden. Oh. Wong Jawa ya, wong Jawa. Katanya orang Jerman di Hammer. Di Hammer. Oh. Di Hammer dan Mbak Tika karena Iya. beliau ini langsung nyebut Jerman karena apa? Lulusan Jerman. Oh gitu. Oke. Tapi sekarang lagi ada di mana ini posisinya? Kebetulan ini saya membantu Ristek Dikti di Jakarta, Mbak Tika. Oke. Ini Terima Jadi, kasih beliau Dr. Gander sudah menyempatkan waktunya pagi ini untuk berbincang bersama kita nih. ya, alhamdulillah. Dan untuk itu apa nanti? Pokoknya saya ini manut dengan bos saya ini, Prof. Arto. Oh, Oke. Aku ini mau belajar ilmu nih loh Mbak Tika. Untuk itu apa? ya. Bagaimana refleksi renungan kita tentang Hari Bumi? Mbak Tika pandu sampai takono nah Prof Panca karo Prof Ganden. Oke. Nah, iki aku Baik. buka kok ngantar soalnya di samping iku kene lagi nguji tesis. Oh. Baik, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, kita juga ingin menyapa juga untuk semua sahabat Jawa Timur yang sudah bergabung di program Perspektif pagi ini yang disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, pagi ini sudah bergabung dengan kita dari beberapa radio di Jawa Timur, baik LPPL maupun juga radio-radio lain ya yang menyiarkan juga untuk program Perspektif pagi ini. Nah, langsung saja tadi sudah dibuka oleh Cak Parto ini. Ya, Mbak Tika. Ya, gimana? Jadi dengan kemarin peringatan Hari Bumi, ternyata tidak semua orang itu tahu, oh Maria Hari Kartini ternyata langsung Hari Bumi. Ya. Nah, orang tidak banyak tahu bagaimana Hari Bumi yang diperingati mulai tahun 70 itu, ya 22 April tahun 70, itu menyadarkan kita bersama bahwa kita adalah bagian dari bumi dan cuma punya satu bumi loh Mbak, kita ini only one earth, hanya punya satu bumi. Bumi ini mek situ. Untuk itu ini harus dirawat baik-baik, jangan dihancurkan, jangan dicemarkan, jangan didegradasi, karena kita tidak bisa hidup di bumi yang lain, karena nggak ada bumi yang lain. Di tatanan tata surya kita hanya satu bumi, untuk itu dulu ada literatur judulnya Only One Earth, hanya satu bumi. Bagaimana kita merawatnya? Tentu ini banyak sekarang langsung Prof Panca yang akan menjelaskan Mbak Tika dan para sahabat Perspektif. Monggo Prof Panca. Silakan Prof Panca. Matur nuwun Prof Arto, Mbak Tika atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Dari kalau kita lihat dari kacamata atau perspektif kedokteran hewan, karena saya adalah basicnya adalah dari kedokteran hewan. Ini pada Hari Bumi ini dalam rangka kita memperingati Hari Bumi, artinya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita kerjakan bersama di sini adalah dengan menjaga keseimbangan bumi, gitu ya, merawat bumi ini, maka akan menjaga keseimbangan atau keselarasan dari ekosistem. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, dampaknya ini adalah menjaga atau merawat kehidupan makhluk hidup ada di bumi ini. Di mana makhluk hidup ini adalah terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang merupakan mata rantai yang saling mempunyai ketergantungan satu sama lain. Nah, kebutuhan manusia dengan adanya
protein hewani ya untuk kehidupannya, maka itu sangat tergantung dari ketersediaan hewan atau ternak. Dalam hal ini adalah ternak ya. Dalam hal ini adalah ternak. Ketersediaan ternak ini yang diutamakan adalah ternak yang sehat, ternak yang aman, ternak yang halal dan thoyyib untuk dikonsumsi nantinya. Untuk mendapatkan ternak yang sehat halal dan thoyyib ya, itu tentunya mendapatkan asupan pakan yang sehat pula. Nah, pakan-pakan ini juga berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang memang dibutuhkan oleh ternak. Nah, ini keterkaitan atau mata rantai yang perlu kita perhatikan bersama, gitu, sehingga kebutuhan manusia akan ketersediaan pakan protein hewani yang berasal dari ternak ini dapat berlangsung secara berkesinambungan, secara terus-menerus dengan cara menjaga atau merawat bumi kita, ya, sehingga terjadi keseimbangan yang terjadi secara terus-menerus sampai dengan anak cucu kita. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, itu dikatakan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta menjamin keamanan produk hewan, serta kesejahteraan hewan. Nah, artinya di sini kita harus menjaga lingkungan kita, ekosistem kita ini secara bersama-sama. Karena bagi kami sebagai veterinarian atau sebagai dokter hewan itu adalah punya moto bahwa satwa untuk mensejahterakan manusia atau masyarakat. Sehingga apabila hewan itu sehat atau ternak itu sehat, maka otomatis juga akan menjaga kesehatan masyarakat atau manusia pada yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan pada pendahuluan pagi hari ini. Matur nuwun, Prof. Parto. Iya. Baik, Pak Pancani, tadi kan berarti memang bumi inilah tempat di mana kita ini kan tidak ada, kalau misalkan kita cari di planet-planet lain memang ya, dari bumi ini kita bisa hidup saling berkaitan begitu. Nah, ini saling ada mata rantai begitu ya, yang saling berkaitan antara manusia, tumbuhan, hewan juga. Ya, Cak Parto gimana? Jadi memang ya itu karena bumi liar dan kita sekarang ini tadi itu sampai urusan hewan ini Mbak, urusan yang halal thoyyib itu penting ini, karena orang itu kadang-kadang ngejar halale gak ngerti sehate. Ya, untuk itu harus juga thoyyib. Nah, bagaimana perspektif lain ini Mbak, Prof. Ganden ini ketua lembaga yang khusus ya ngurusi lingkungan dan energi terbarukan. Nah, kemarin konferensi para tokoh-tokoh pemimpin daerah kota dunia kan ngumpul karo Sekjen PBB, mulai urusan pemanasan global warming, ya pencegahan perubahan iklim. Nah, itu menjadi isu internasional yang diangkat, dan tema besar peringatan Hari Bumi kan sama toh hari ini itu apa? Pulihkan bumi kita. Nah, apa yang harus dipulihkan itu tugasnya Prof. Ganden yang nerangno Mbak Tika ya. Ya, silakan Prof. Yang saya hormati Prof. Parto, Prof. Panca, dan Mbak Tika. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang bumi, itu tentu saja kita bicara tentang manusia. Karena manusia ini kan di bumi ini sangat dominan ya. Jadi dia terutama berfungsi sebagai subjek, bisa melakukan apapun kalau tidak dibatasi oleh undang-undang, begitulah kira-kira ya. Jadi oleh karena itu
tentu saja kalau kita bicara tentang perspektif bumi ditinjau dari kacamata lingkungan dan kimia, karena memang latar belakang pendidikan saya ini kimia dan kimia lingkungan, juga teknologi lingkungan, ya, maka tentu saja jadi bagaimana manusia itu bisa berperan sebagai orang yang bisa atau pribadi yang bisa menjaga bumi ini supaya tetap lestari. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat perkembangan dunia ini terkait dengan terutama lingkungan ya, terutama dengan lingkungan, ini berdasarkan survei yang sudah dilakukan, itu kira-kira ada 10 permasalahan besar di bumi ini. Yang pertama adalah masalah sampah, jadi kemudian yang kedua adalah masalah banjir, yang ketiga masalah sungai yang tercemar, kemudian yang keempat masalah pemanasan global, ya kita tahu walaupun di urutannya ini keempat, tapi saat ini rasanya pemanasan global ini dan perubahan iklim menjadi masalah internasional yang tentu saja kita rasakan hasilnya saat ini, ya. Kemudian yang kelima ini masalah pencemaran udara, kemudian keenam masalah rusaknya ekosistem laut, kemudian masalah yang ketujuh adalah sulitnya air bersih. Ya kita tahu bahwa walaupun di dunia ini jumlah air itu sangat melimpah, tetapi air bersihnya sangat sedikit. Ya, kenapa? Karena memang sudah banyak terjadi pencemaran di mana-mana. Adanya intrusi air laut, kemudian adanya infiltrasi dari limbah-limbah yang dihasilkan, baik limbah domestik maupun industri, itu nanti akhirnya akan mencemari air permukaan ataupun air tanah yang biasanya dipakai sebagai sumber air bersih, ya. Jadi dalam faktanya di kehidupan kita sehari-hari pun ternyata mencari air bersih itu tidak mudah. Bahkan mungkin ke depan itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan komoditas yang lain. Kemudian yang ke-8 ini kerusakan hutan, ya, ini juga akan menyebabkan global warming. Kemudian yang ke-9 ini masalah abrasi air laut, dan yang ke-10 ini masalah pencemaran tanah. Jadi kalau kita melihat dari hal-hal yang menjadi perhatian dunia saat ini terkait dengan lingkungan, ya, kita harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang-orang supaya bisa mengatasi kira-kira 10 hal ini, ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat sekarang khususnya di perubahan iklim, ya. Nah, menurut survei atau data yang diperoleh itu kira-kira dunia ini kehilangan 26 juta hektar hutan per tahun, ya. Dari 26 juta hektar per tahun itu ternyata disumbangkan oleh Indonesia itu sejak tahun 2013 sampai 2017 datanya itu 1,47 juta hektar hutan Indonesia itu hilang, ya. Nah, tentu saja kita tahu juga hilangnya kemana, ya, ada proses pembalakan liar, kemudian perubahan lahan hutan menjadi lahan agroindustri dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, tentu saja akan berakibat negatif bagi lingkungan dunia, khususnya Indonesia. Nah, oleh karena itu, tentu saja kita harus melakukan langkah-langkah yang strategis dan melibatkan masyarakat supaya hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan sebagainya itu menggunakan kearifan lokal. Ya, nanti akan saya berikan beberapa contoh yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Nah, itu kira-kira pendahuluan dari saya. Ya, baik. Nah, dan pagi ini ternyata kita juga sudah disapa ya oleh sahabat kita yang selalu setia di program Perspektif pagi ini. Ada Bu Yulia, ada juga di YouTube yang sudah bergabung juga Mbak Dwi Fitriana. Nah, pagi ini saya coba untuk menyapa dulu, membacakan komentar dari Bu Yulia yang ada di Gedangan Sidoarjo. Selama ini kepedulian terhadap lingkungan itu sangat minim. Kearifan budaya lokal
untuk menjaga lingkungan itu dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi, keserakahan, pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin karena perilaku kita yang kurang peduli terhadap alam, bahkan cenderung merusak alam, membuat alam tidak mau lagi bersahabat dengan kita. Rasanya kita perlu kembali untuk mempelajari tradisi atau budaya nenek moyang kita yang sudah diwariskan secara turun-temurun, yang dilestarikan dan dipedomani sebagai bahan untuk belajar menghargai alam. Pengetahuan nenek moyang kita itu lebih akrab dengan alam, lebih mempertimbangkan kelestarian alam, dan mematuhi hukum-hukum alam. Dengan kita menghargai alam untuk mau peduli terhadap kelestarian alam, semoga alam mau bersahabat lagi dengan kita. Bersahabat lagi, dan sekarang nggak bersahabat gitu. Belum bersahabat lagi mungkin begitu ya Bunda Yulia. Mungkin ada tanggapan, silakan Prof. Panca dulu deh. Ya, terima kasih Bu Yulia. Jadi kalau memang selama ini kalau kita lihat secara faktual ya di lapangan ya, kehidupan sehari-hari ini kepedulian manusia, masyarakat itu terhadap lingkungan itu memang benar-benar sudah mulai menurun gitu ya. Kalau kita lihat sungai-sungai yang ada di sekitar kita saja sudah banyak sekali dibuangi atau limbah-limbah yang harusnya tidak dibuang semestinya ya di sungai. Seperti saya pernah lihat itu ada kasur, ada kursi rusak di dalam sungai itu ya. Hal-hal itu yang kepedulian manusia terhadap bencana yang nantinya timbul terhadap perilaku yang telah dilakukan ini yang sampai sekarang masih belum disadari gitu ya. Nah, ini mungkin terus menerus gitu ya. Padahal sekarang sudah mulai muncul bencana-bencana itu ya, yang di Indonesia maupun di Jawa Timur umumnya, taban Indonesia ya secara umum. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa dampak perilaku manusia itu menimbulkan kerusakan alam ya. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang veterinarian itu alam yang rusak itu tentunya juga akan berdampak pada tidak mensejahterakan kehidupan hewan yang ada di dalam bumi ini gitu ya. Karena kalau kita lihat hewan itu juga perlu adanya perilaku yang perilaku atau perikehewanan ya. Artinya kita harus memperlakukan hewan itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena apa? Karena kita butuh ternak yang tadi sudah saya katakan bahwa ternak itu adalah salah satu protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Mungkin itu dulu Mbak Tika yang bisa saya komentari. Baik, nah ini sebelum saya juga nanti akan ke Prof. Ganda dan juga saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Dwi Fitriana. Kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi di menit ke-30 ini. Untuk Anda sahabat yang ingin bergabung juga silakan untuk ikutan sharing, bisa ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109 ya via WhatsApp, ataupun juga bisa komentar di YouTube Live Suara Sidoarjo di kolom komentar, dan juga yang sedang nonton juga di LPPL Suara Sidoarjo di Facebook. Pagi ini silakan yang juga ingin ikutan sharing, kita masih ada waktu sama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi akan lewat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry.
Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052, 081 230 55052. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat hobi masak, yuk ikut berkreasi di bulan suci Ramadan dengan bahan dasar Minama Sarden in Tomato Sauce, rekam dalam format video mulai dari olah, rekam, dan unggah. Durasi video maksimal 2 menit. Kirimkan video ke WhatsApp 0811 309 109 dengan format nama, alamat, akun Instagram. Video juga diupload di akun Instagram dengan tag 5 teman. Kirim juga ke Instagram @suarasidoarjo.fm, @gemahouseofsarden, dan juga hashtag berkreasi dengan Gema. Batas pengiriman 15 Mei, pengumuman yang beruntung 20 Mei 2021. 10 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai, panci presto, dan paket produk Minama Sarden. Berkreasi di bulan suci, persembahan Minama Sarden, PT Gema Istaraya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalain seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi 031 8495 888 atau 0877 7724 3377. Cheers, healthy drinking water. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MyIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MyIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MyIndiHome, kamu bisa cek poin MyIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MyIndiHome dong. Sahabat buka dan sahur tidak perlu repot, ada Damar Ayam Madu. Tersedia macam-macam ayam bakar, ayam geprek madu, juga menyediakan ayam panggang bumbu rujak. Dapatkan sensasi ngunyah bikin nagih. Damar Ayam Madu sudah tersedia sambal cocol yang rasanya pecah di mulut. Apalagi untuk pencinta pedas, dijamin bikin lidah nagih untuk ngunyah terus. Untuk sambal bisa request tidak pedas. Untuk yang di luar kota bisa pesan ayam bakar frozen yang sudah termasuk bumbu bakar dan sambalnya. Damar Ayam Madu sudah bisa dipesan secara online untuk delivery order. Info lengkap hubungi 0821 3175 5026. Follow juga Instagram @damarayamadu. Damar Ayam Madu, rasanya bikin nagih. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Sahabat, kalau Anda pengen makan brownies tapi gak mau ribet, ada keripik brownies gelis. Diproses secara higienis dan bahan-bahan berkualitas dan dengan berbagai varian rasa. Ada original, kelor,
banana Oreo dengan topping cheese, choco chip, kacang, dan kismis. Keripik brownies gelis memiliki legalitas PIRT, merek halal, dan berbarcode. Info lengkap hubungi 0858 5223 9938. Keripik brownies gelis, sahabat penggugah selera Nusantara. Masih membahas tentang dari tradisi lokal untuk merawat bumi secara global. Dan pagi ini kita masih bersama dengan Dr. Ganden dan juga Prof. Panca. Dan kita tadi juga ada yang sudah bergabung ya di YouTube Live Suara Sidoarjo, Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum para narasumber. Mbak. Iya. Kita kudu dibaca. Iya, sebentar ini dibacain dulu ya. Sepertinya dari zaman dulu mbah-mbah kita, buyut-buyut kita ini sudah punya kearifan lokal yang sangat menjaga alam, seperti menjaga sumber air dan lain-lain. Jadi kalau orang dulu itu bilangnya hutan itu angker, sumber itu wingit. Sebenarnya itu bertujuan untuk melindungi mungkin ya. Apa benar begitu ya, Cak Parto? Ya, ini pertanyaannya kok ditujukan untuk Cak Parto ya? Ada Cak Parto? Oh ya. Oke, baik. Nah, benar seperti itu atau tidak ya? Kalau menurut Dr. Ganden bagaimana? Kalau menurut Prof. Panca juga bagaimana? Dr. Ganden benar nggak sih kalau sebetulnya sumber air itu itu wingit gitu katanya, benar gak sih? Ya, jadi sangat betul Mbak Tika. Ada beberapa daerah yang juga menerapkan hal seperti itu. Yeah. Contohnya misalnya bagaimana menjaga sumber air yang di situ jadi banyak dihuni oleh ikan-ikan tertentu. Contohnya misalnya ikan jenis maser yang biasa disebut sebagai ikan dewa. Jadi disebarkan oleh sesepuhnya ke masyarakat bahwa kalau misalnya mengkonsumsi ikan itu akan mati misalnya. Jadi itu memang salah satu cara untuk menjaga supaya lingkungan tetap lestari, termasuk juga airnya gitu. Nah, tentu saja kalau tidak hanya diambil ikannya ya, kalau airnya misalnya diracuni kan ikannya juga mati. Nah, sehingga masyarakat akan tidak berani gitu. Jadi menganggap tempat itu tempat yang wingit ya. Jadi kalau di dunia perjawaan ini kan dikenal sebagai istilah klenik ya. Jadi seperti itu. Itu memang tidak hanya di Jawa saja. Contohnya di daerah Tuban kalau nggak salah ada seperti sumber air juga. Nah itu dihuni oleh jenis ikan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi karena nanti kepercayaannya kalau mengonsumsi ikan yang hidup di situ nanti akan mati. Tetapi kalau misalnya di jarak tertentu dari sumber air itu baru boleh dikonsumsi. Artinya kan ikannya pasti bermigrasi kan. Dari situ kalau sudah padat dia akan keluar dari danau itu kemudian ke sungai. Nah, sehingga nanti pengambilannya itu bisa diatur gitu ya. Nah, juga ada hutan-hutan tertentu misalnya itu dibagi menjadi 3 area. Misalnya di daerah Baduy sana itu namanya ada 3 tahapan hutan, itu ada 1 daerah yang dianggap wingit. Nah, kalau wingit itu tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Kemudian ada yang daerah perladangan dan perlindungan. Nah, perladangan itu baru boleh dimanfaatkan, itu pun ada syarat-syaratnya misalnya gitu. Jadi itu memang sangat bagus ya. Oke, baik, iya. Terputus suaranya. Menyebarkan informasi yang bermanfaat seperti itu. Oke, baik. Ya, baik. Kalau Prof. Panca sendiri bagaimana Prof melihat tentang menanggapi pertanyaan dari Mbak Dwi Fitriana? Silakan ya, Prof. Panca. Ya. Jadi kalau kita lihat memang itu dalam ya filosofi orang-orang kuno kita ya, sesepuh-sesepuh kita itu memang tujuannya adalah adalah untuk menjaga bahwa kelestarian bumi ini adalah ditentukan juga oleh adanya keberadaan sumber air, karena sumber air ini kan merupakan sumber kehidupan kita. Ya, manusia itu sangat membutuhkan air. Dalam tubuh kita aja hampir 90% adalah terdiri dari air. Oleh sebab itu
dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi adalah wingi dan sebagainya, tujuannya adalah untuk membatasi kerakusan manusia. Kadang-kadang manusia ini kan bertindaknya kan melebihi dengan keinginannya gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berlebihan ya, sehingga memberikan suatu aturan-aturan ya, supaya bisa dengan memberikan informasi bahwa ini wingit ya, tidak boleh dimasuki gitu ya, hutan yang wingit dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menjaga, sebetulnya untuk menjaga kelestarian dari hutan tersebut dan menjaga bumi ini secara keseluruhan. Mungkin itu Mbak Tika yang bisa saya sampaikan. Baik, saya ke redaksi dulu. Ada yang sudah bergabung di redaksi, silakan. Iya, sudah ada 2 yang masuk di WA redaksi, yaitu dari Foni di Tanggulangin. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik ilegal logging. Dengan kondisi yang seperti ini, hutan tidak mampu lagi meresap air sehingga terjadi bencana alam. Bagaimana ya tanggapan untuk hal tersebut? Yang kedua dari Pak Yudi di Tanggulangin, lingkungan hidup semakin tertekan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta perilaku keputusan dan kebijakannya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga telah membawa konsekuensi yang serius bagi cadangan sumber daya alam, yaitu semakin menipis dan semakin meningkatkan kerusakan serta pencemaran lingkungan. Bagaimana ya cara mengatasi hal tersebut? Ya, baik, terima kasih Mbak Fani dan juga Pak Yudi yang ada di Tanggulangin Sidoarjo yang sudah bergabung. Boleh Dr. Ganem bisa menanggapi dulu untuk pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, jadi sebetulnya inti permasalahan dari semuanya itu adalah edukasi, ya. Jadi artinya kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kita membutuhkan sesuatu dari alam. Nah, kalau kita merasa membutuhkan sesuatu dari alam, tentu kita akan melakukan upaya-upaya supaya yang kita butuhkan selalu tersedia. Nah, mungkin selama ini masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu nanti akan merugikan mereka sendiri. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita memasak di rumah misalnya, kemudian ada masakan kemarin yang sudah bau ya, misalnya, yang sudah basi, itu langsung kita buang ke wastafel. Nah, itu memang sedikit dari satu rumah. Tapi kalau satu Surabaya, satu Sidoarjo membuang bareng-bareng sisa lodeh misalnya, nah itu akan sangat mencemari air. Padahal itu nanti akan mengalir ke sungai, kemudian air sungainya dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan air bersih ya. Nah, itu hal yang paling sederhana. Nah, jadi yang perlu kita lakukan tentu saja mengedukasi masyarakat mulai dari yang usia dini. Jadi anak-anak TK, anak-anak PAUD itu diberi edukasi supaya nanti generasi berikutnya itu tahu bagaimana pentingnya lingkungan bagi mereka. Jadi itu. Kemudian dari sisi yang lain, dari pemerintah itu tentu saja ada kebijakan top down dan bottom up. Contoh sederhana misalnya, nah pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang nanti bisa tujuannya itu menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya saja, kalau perumahan baru misalnya itu diwajibkan mempunyai pengolahan limbah domestik komunal misalnya. Supaya apa? Supaya air limbah yang dihasilkan nanti diolah dulu, sehingga kalau dia mengalir ke sungai, nanti sungainya tetap bagus, kualitas airnya bisa digunakan untuk air bersih. Jadi intinya itu sebetulnya ya di manusianya. Jadi bagaimana manusia itu menyadari bahwa aksi itu selalu menimbulkan reaksi. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang jelek ke lingkungan, ya lingkungan akan berbuat yang sama terhadap kita. Kalau masyarakat menggunakan mikroplastik, ya nanti akhirnya mikroplastik akan meracuni kita ke depannya, gitu. Misalnya begitu. Jadi memang intinya ya dari manusianya. Nah, kemudian dari sisi edukasi ya bagaimana pemerintah menyiapkan kurikulum misalnya
kemudian yang tentu saja isinya, kontennya itu ya mengenai masalah lingkungan, pelestarian lingkungan, bagaimana best practice-nya ya. Nah, seperti itu, sehingga nanti tentu saja masyarakat yang ke depan ya, kita tidak mengharapkan masyarakat yang sekarang ya, karena memang usia itu kan juga berpengaruh ya. Nah, kalau kita memberikan pendidikan sejak dini, nah tentu saja mereka nanti akan menyadari bahwa di dunia ini itu tidak hidup sendiri, tapi hidup dengan alam ya. Jadi ada yang lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik. Jadi ada lingkungan yang hidup, ada lingkungan yang mati, dan kita berinteraksi dan harus saling menguntungkan satu dengan yang lain, terikat satu sama lain, saling membutuhkan ya. Nah, seperti itu harusnya. Jadi dimulai dari edukasi sejak dini. Terima kasih. Ya, ini berarti tadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Yudi ya, yang ada di Tanggulangin ya. Baik. Ya. Nah, ada juga Pak Musaki yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, selamat pagi para narasumber. Cak Parto. Pak Musaki. Nah, kita Sukodono. Nah, ini dia. Langsung disebut Cak Parto muncul nih, Pak Cak Parto. Iya. Baik. Ya. Ini saya coba untuk bacakan dulu ya untuk Pak Musaki yang ada di Sukodono yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Nah, ini menanggapi juga tentang tema pagi ini di perspektif. Kalau dari pendapat saya, energi ini kan juga sebetulnya bisa macam-macam yang kita bisa dapatkan, bisa kita bangun sendiri. Jadi intinya itu adalah pengelolaan energi ini bergantung kepada bagaimana manusia itu bertindak, baik terhadap lingkungan sekitar, sumber energi yang ada ini juga kita olah. Bagaimana kita bisa bertoleransi juga terhadap hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Cak Parto dan juga para narasumber. Oke, terima kasih. Saya nggak disapa ya. Aduh, Pak Musaki. Oh, tuh tak sapa. Saya lupa nggak disebut. Berarti Mbak Tika, matur nuwun. Iya. Silakan Cak Parto mungkin boleh menanggapi juga. Langsung Prof Panca dan boleh. Iya, silakan. Prof Panca, ya. Jadi kalau memang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ganden tentang yang bersumber terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan bumi ini adalah pada manusianya itu sendiri. Makanya tadi edukasi yang terpenting itu adalah dilakukan sejak dini tadi. Tadi sampai ke kurikulum ya, artinya implementasinya itu dari pemerintah adalah kurikulum tentang lingkungan ya, kepedulian lingkungan ya, dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA gitu. Kalau saya lihat sudah ada kegiatan-kegiatan yang baik itu tingkat SD, SMP, SMA tentang pecinta lingkungan ya. Jadi ini adalah kader-kader lingkungan yang tentunya sangat dibutuhkan bagi kehidupan ya pada saat ini maupun pada kehidupan selanjutnya, apabila kesadaran-kesadaran itu sudah ditumbuhkan ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap pemeliharaan lingkungan ini sudah dilakukan sejak dini, tentunya generasi-generasi selanjutnya ini akan menjadi lebih sadar terhadap lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tika. Ya, baik. Nah, ini juga disapa lagi oleh Bu Vina yang ada di Peluru Kidul, Sidoarjo. Ini menanyakan kalau sebetulnya kalau melihat kondisi sekarang ini sepertinya ada ketidakseimbangan karena jumlah populasi manusia itu kan juga sangat besar sehingga rasanya tidak ada tempat lagi untuk hewan maupun tumbuhan. Nah, dan disinilah kalau zaman dulu memang tidak ada istilahnya 2 anak cukup. Sekarang kan juga sudah ditanamkan bahwa 2 anak cukup ini untuk sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga. Tapi itu pun juga ternyata tidak bisa diterapkan
karena sekarang pun juga kembali ke masa dulu, sehingga memang populasi manusia ini dirasa sebegitu besarnya sehingga ada ketidakseimbangan. Bagaimana para narasumber menanggapi hal ini? Apakah pendapat saya ini bisa dikatakan memang ya seperti itulah kondisinya, atau apa yang menjadi hal yang menyebabkan rasanya ini tidak ada ketidakseimbangan di muka bumi ini? Silakan, boleh ditanggapi dulu. Baik, ya, silakan. Nah, itulah pentingnya peranan teknologi, Mbak Tika. Jadi kalau kita lihat sejarah penggunaan bahan bakar misalnya, sejak revolusi industri atau sebelum revolusi industri yang terjadi di Inggris, itu kondisi udara itu sehat sekali, bersih, ya. Tetapi dengan adanya revolusi industri, ternyata kemudian penggunaan minyak bumi itu berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat tajam dan akhirnya terjadi pemanasan global. Karena kita tahu bahwa CO2 itu merupakan gas rumah kaca, ya. Nah, oleh karena itu ke depan tentu saja perlu dilakukan riset-riset, penelitian untuk menggunakan energi alternatif. Ya, demikian juga dengan di bidang pangan misalnya. Kita tidak bisa lagi berpikir ekstensifikasi, jadi memperluas lahan. Tetapi kita harus mengaplikasikan teknologi supaya kita bisa berpikir intensifikasi. Jadi kalau dulu misalnya 1 hektar lahan itu menghasilkan katakanlah 4-5 ton padi, nah dengan pendekatan teknologi harusnya bisa ditingkatkan menjadi misalnya 2 kali lipatnya. Selain itu juga dengan teknologi kita bisa mengembangkan teknik-teknik penanaman yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan teknik kultur jaringan, kemudian dengan teknik penanaman vertikultur. Nah, hal-hal itu sangat penting. Jadi kalau kita sekarang bicara dan hidup di dunia modern, maka sekarang ini apapun yang kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, tidak hanya bisa dilakukan secara alamiah, tapi harus menggunakan pendekatan teknologi, ya. Nah, dengan pendekatan teknologi ini harapannya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, tetapi kelestarian lingkungan juga bisa dijaga. Nah, kira-kira begitu. Oke. Baik, dan ini ternyata juga tidak terasa, Dr. Ganda dan juga Prof. Panca, kita sudah di akhir waktu ya di perbincangan kita pagi hari ini. Terakhir mungkin silakan boleh diberikan closing remarks-nya dulu dari Prof. Panca, silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi pada kesempatan perspektif pagi hari ini tentang Hari Bumi adalah kalau kita menjaga bumi kita ini dengan baik, kita merawat bumi kita dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem ini akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tentunya mata rantai antara manusia, hewan, dan tumbuhan ini akan terjadi secara baik dan sehat. Kebutuhan manusia akan pangan gitu ya, pangan terutama protein hewani itu akan dapat diberikan, atau ketersediaan tentang protein hewani ini akan dapat disediakan dengan kondisi yang cukup ya, sehat, halal dan thayyib. Itu yang mungkin saya bisa berikan closing remark-nya. Baik, ya terima kasih Prof. Panca, dan silakan untuk Dr. Ganda bisa menyampaikan juga untuk closing remarks-nya pagi ini, silakan. Ya, baik Mbak Tika. Kita tahu bahwa manusia di bumi ini tidak sendirian, jadi dia hidup di sekitar makhluk-makhluk yang lain, juga di sekitar benda-benda mati yang lain. Dan itu terjadi interaksi antara manusia dengan yang lain tadi, sehingga bisa tercapai keseimbangan. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini terus-menerus, tentu saja dibutuhkan edukasi yang terus-menerus, supaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang sangat menyadari bahwa manusia ini sangat membutuhkan alam, dan alam pun juga membutuhkan kasih sayang manusia. Nah, tentunya dengan tambahan aplikasi teknologi yang tepat, dengan sesuai dengan perkembangan zaman, maka harapannya alam ini akan tetap lestari,
masyarakatnya menjadi makmur dan sehat-sehat gitu, Mbak Tika. Amin ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang penting apalagi kondisi seperti ini, sehat manusianya, lingkungannya juga ikutan sehat. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin. Baik, terima kasih Prof. Panca, Dr. Ganden. Semoga apa yang disampaikan pagi ini juga bermanfaat untuk semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak perbincangan kita. Dan ini Caparto masih bersama kita kah? Oh, masih uji skripsi kayaknya ya. Masih sibuk. Baik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk Prof. Panca, juga Dr. Ganden. Sampai jumpa lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih Mbak Salam Tika. sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi